Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adrian Semelana. Saya berasal dari kelas FICT 2B. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Project Web. Nah, tugasnya itu kita disuruh untuk memodifikasi template web yang sudah diberikan, yaitu Post Apotheke, menjadi web yang bebas yang kita inginkan. Oke. Oke, jadi di sini saya temanya itu ingin merubah atau memodifikasi Post Apotheke ini menjadi pos elektronik atau toko elektronik. Oke, tanpa berlama-lama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini kita membuka Excelnya terlebih dahulu. Kita harus menyalakan Apache dan MySQL terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan keduanya dan kita pastikan keduanya sudah menyala dengan benar. Oke, kemudian kita minimize saja. Nah, setelah itu kita kan ingin merubah Post Apotheke ini menjadi pos elektronik. Nah, langkah pertama itu kita ini dulu. Kita rubah namanya dulu. Post Apotheke kita rubah namanya jadi pos elektronik. Pos elektronik. Oke, setelah sudah kita ubah, kita masuk ke VS Code atau Visual Studio Code. Kita masuk ke bagian file, sini open folder. Kemudian kita cari file yang tadi kita buat ya. Ada di htdocs. Kemudian cari Post Elektronik, kita select folder. Nah, jadi di sini kita sudah tampil di halaman awal ya. Yang harus kita lakukan pertama-tama untuk memodifikasi Post Apotheke ini, yaitu kita modif dulu database-nya ya. Kita buka database yang ini, kemudian skema SQL. Nah, di sini kita akan berubah atau memodifikasi database-nya terlebih dahulu untuk Post elektronik kita. Karena kan di sini itu masih default ya, masih Post Apotheke. Nah, di sini itu untuk database itu sama seperti yang sudah kita pelajari selama mata kuliah database. Itu sama kan bahasa programannya itu SQL sama. Nah, untuk membuat database itu, yang pertama itu yang dilakukan yaitu kita ketikkan create database Post Apotheke atau nama database kita. If not exist ini itu opsional ya. Create database Post Apotheke. Nah, jadi create database itu artinya itu buat database, dan Post Apotheke itu nama database kita. Itu opsional. Nah, jadi kita buat database Post Apotheke. Nah, setelah membuat database ini, kita harus masuk ke dalam database-nya, yaitu dengan cara menggunakan use Post Apotheke atau nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, pasti setelah kita membuat database tadi, kita harus membuat yang namanya tabel atau tabel. Sini create tabel, yaitu artinya membuat tabel, dan user itu entitas. Jadi kita membuat atau nama tabelnya. Jadi kita membuat tabel yang bernama dengan users. Nah, di dalam tabel user ini terdapat beberapa atribut mungkin. Atribut dari user itu contohnya ID, username, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada ID. Nah, ini ada type datanya, di sini ada primary key. Jadi ID ini yang menghubungkan ke semua ini tabel lain. Kemudian di sini juga sama, create table kategori obat. Oh ya, sebelum itu kita ganti dulu ininya. Kita ganti jadi, karena di sini kita pengen post elektronik, kita ganti jadi post elektronik. Oke. Di sini untuk mempercepatnya kita menggunakan Ctrl H dan kita cari Post Apotheke yang sebelumnya. Post Apotheke kita rubah jadi Post elektronik.
Oke, kita request all. Oh, ini cuma satu doang ya. Oke, di sini creatable users. Sini tabel kategori obat. Nah, obat ini kita rubah menjadi produk. Di sini kita request all aja obat. Kita jadi produk. Oke, kita di sini request all ya. Request all. Jadi di sini jadi kategori produk. Nah, kemudian tabel produk. ID. Nah, di sini kita cari lagi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak perlu. Di sini itu yang ini perlu, yang ini creatable produk. Kita cari perlu, ID perlu, ini perlu, ini. Nah, ini tanggal expire sepertinya kita tidak perlu. Sebentar. Maaf. Oke. Jadi tanggal expire ini kita tidak perlu karena kita temanya ini toko elektronik, jadi tidak perlu tanggal expire. Jadi di sini kita hapus saja barisnya. Di sini kita cari lagi tabel supplier. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk mengubah supplier ini menjadi distribusi atau distribusi. Distributor lah. Apa ya yang benar? Ya, distributor aja. Kita di sini supplier ketika, kemudian di sini ganti jadi distributor. Kita replace all. Kemudian di sini kita cari lagi. Tabel detail pembelian, tabel penjualan, ini perlu. Tabel detail penjualan udah, detail pembelian udah belum ya? Udah ada. Nah, kemudian pasti kita sudah mengetahui kalau kita membuat tabel pasti itu masih data kosong ya, belum ada isi atau data-datanya. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan query insert into. Nah, gunanya itu untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Di sini contohnya insert into users, artinya memasukkan data ke dalam tabel. Nah, tabel itu ada yang namanya atribut. Atribut itu atributnya itu username, password, nama lengkap, email, dan role. Nah, oke. Jadi ini masukkan data ke dalam tabel user. Nah, perlu diingat di sini untuk username itu kan matriks 1. Berarti di sini yang ditulis yang bagian pertama ini berarti matriks 1 juga, matriks 0 lah, 0 atau 1 lah gitu. Admin ini berarti username. Nah, terus yang ini itu password, berarti yang ketiga itu administrator, ini yang ketiga nama lengkap, dan yang 4 ini email, terus 4 ini juga email. Gitu. Jadi di sini kita lihat dulu apa yang kita perlu. Di sini apotek ini kita ganti aja. Apotek kita ganti jadi elektronik. Kita replace all aja. Oke. Terus kita cari lagi kategori produk, nama, kategori ini pasti butuh kita masukkan. Nah, karena di sini itu masih default ya, masih ada alat kesehatan, vitamin, suplemen, dan deskripsinya, maka kita coba ganti aja ya. Sini kita ganti jadi handphone. Kemudian laptop. Terus apa ya? Televisi dan alat rumah tangga aja. Jadi kulkas saja contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita isikan aksesoris. Kemudian yang pertama ini kan nama kategori, yang keduanya itu adalah deskripsi. Ini kita ganti aja produk handphone, produk HP terbaru. Untuk deskripsi bebas ya. Kemudian laptop gaming aja. Kemudian televisi nanti jadi TV berbagai merek ya boleh.
kemudian kulkas, alat pendingin makanan, terus jangan banyak-banyak. Kemudian di sini aksesoris, ganti juga aksesoris elektronik. Oke, distributor. Oh, karena ini kita ganti tadi nama tabelnya jadi distributor, jadi ininya distributor ya, benar. Ininya nggak usah diganti, nggak perlu. Kemudian karena di sini saya ingin menambahkan apa ya, customer, maka kita perlu menambahkan yang namanya tabel customer. Nah, tabel customer itu mirip seperti tabel apa ya, kita lihat di sini. Itu mirip seperti tabel distributor yang mempunyai ID, nama distributor, alamat, telepon, email, create atau yang lainnya. Kita di sini kita ini aja, kita copy, kita enter, taruh di bawah, kita copy paste. Kemudian di sini distributornya diganti dengan customer. Kemudian ininya perlu ID pasti nggak usah diganti, kita ganti jadi customer. Ya, alamat, telepon, email, create card. Oke, jadi segitu aja yang di sini di bagian skema SQL. Kemudian kita masuk ke config, sini config.php. Sebentar. Nah, karena di sini kan masih database yang lama ya, localhost lama, kita ganti dulu di sini menjadi pos apotek, jadi pos elektronik. Di sini bebas ya untuk penamaan elektronik. Kemudian kita cari lagi apa yang perlu kita ganti. Sepertinya tidak ada ya, nggak ada. Kemudian kita database.php. Nah, di sini perlu kita ganti juga pos elektronik ya. Oke, setelah itu kita buka models ya. Pertama di sini ada kategori obat yang nanti kita ganti jadi kategori produk. Di sini kategori obat kita langsung ganti aja lah. Karena di sini merupakan function atau model. Huruf awalnya itu sangat berpengaruh besar kecilnya. Jadi di sini O-nya besar berarti kategori produk. Sebenarnya nggak perlu gede sih kalau yang tengah sini, tapi kita ganti aja produk. Nah, oke, jadi sini itu masuk. Terus kita kontrol H aja. Kita cari yang namanya obat. Nah, obat ini kita, karena ini kan merupakan kelas ya. Nah, kelas itu besar kecilnya berpengaruh. Jadi di sini obat itu kita ganti, O-nya kita ganti jadi bukan O, tapi produk ya. Produk. Sebenarnya yang berpengaruh itu di depan sini, yang harus besar atau kecil, tapi nggak apa-apa. Kemudian di sini table name kategori obat ganti jadi produk. Nah, udah. Kita cari lagi, ada lagi nggak ya? Coba apotek nggak ada, distributor ada, supplier nggak ada. Kita baca dulu kategori produk, nggak ada apa-apa. Kemudian di sini obat PHP yang akan kita ganti menjadi produk .php. P-nya gede ya, P-nya gede. Oke, kita masuk di sini, kita kontrol aja, takutnya banyak ya. Obat. Nah, di sini obat karena kelas, ganti P-nya gede, produk. Kita cari lagi yang hurufnya besar ya. Cari lagi, cari. Sebentar. Takut ada yang lewat ya. Sepertinya ada yang besar di sini. Oke, di sini diganti jadi produk.
produk. Kemudian di sini ganti jadi produk. Cari lagi ada nggak ya? Sepertinya udah nggak ada ya. Cari lagi ada nggak? Kemudian nggak ada, mungkin kita replace all aja. Oke. Kemudian di sini kita ke supplier. Supplier ini karena tadi kita ganti ke distributor, maka kita di sini akan berubahnya supplier jadi distributor. Supplier distributor. Oke, sebelum itu kita cari dulu yang gede ini ya. Kita tulisnya distributor. Supplier. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini masih merekam. Kita cari yang besar ya. Gak ada kayaknya. Kita replace all. Oke, kemudian di sini kita ke user. Sebentar. Sini ada obat nggak? Oh, nggak ada. Sebentar, ada lagi. Nah, ini ada nih. Dia ketinggalan sepertinya. Oh, apa belum kita rubah ya? Tanggal pembelian. Oh, belum, ini mantar aja dulu. Kita selesaiin dulu. User tidak perlu diganti sepertinya. Username, password juga tidak perlu ya. Kita langsung aja ke pembelian. Di sini pembelian itu masih supplier dan di sini juga ada obat. Obat ini diganti aja obat jadi produk. Sebentar. Produk. Kita lihat dulu sel pembelian. Kita lihat. Sebentar, cari dulu. Sel atau tadi yang salah ya? Tidak ada sini, tidak ada. Kemudian, oh iya ini dulu obat udah. Supplier belum kita ganti ya, lupa. Supplier kita cek dulu. Sebentar, tapi tidak terekam ya. Oke, masih. Supplier kita gantikan menjadi distributor. Nah, kemudian kita ke penjualan. Di sini penjualan. Bentar. Penjualan di sini. User ID, total harga, tanggal penjualan. Kemudian ini yang transaksi, total harga, penjualannya. Kita tes dulu penjualan. Sebentar ya. Penjualan customer, sebentar. Ya,
Kita lanjut aja ya. Produk. Oh iya. Ya. Karena di sini kita menambahkan customer juga ya. Jadi di sini kita perlu untuk membuat models dari customer. Nah, di sini yang paling mirip dengan customer yaitu di sini yang sama tadi, sama kayak tabelnya, kita copy dari supplier tadi. Supplier ini kita copy aja. Copy, kemudian kita enter paste. Di sini ganti namanya jadi customer. Nah, di sini customer. Kita di sini ganti jadi bukan ganti jadi benar. Distributor ini jadi customer. Oke. Di sini C-nya harus gede ya. Customer. Kita cari lagi yang hurufnya besar. Oke, nggak ada. Kita replace all jadi customer semua. Oke. Kategori produk. Sebentar. Di sini expire takut ada ya, takut masih tersisa expire. Karena tadi kita sudah buang. Kita sudah delete. Nah, di sini masih ada nih di produk. Nah, ini jadi tadi kan kita nggak pakai expire, jadi kita hapus saja di bagian ini yang ada expire. Kemudian ini lagi di sini publiknya sudah. Kemudian ini expire kita hapus, ini query-nya kita hapus, ini hapus. Kemudian ini hapus. Lagi ya. Ini hapus lagi. Hapus lagi. Kemudian ini hapus lagi. Semuanya yang expire hapus ya. Karena kita nggak pakai. Ini juga hapus juga. Konfigurasi bitnya. Oke, sudah semua. Kemudian di sini kita buka dashboard PHP ya, dan PHP. Di sini masih obat, kita replace all aja. Bentar. Obat dirubah jadi produk. Nah, ini perlu diperhatikan lagi nih. Yang ini harus huruf besar kayaknya. Ketik produk.php penjualan pembelian. Oke, di sini obat awalnya gede ini. Produk, terus ini gede. Produk, sini gede lagi. Produk. Terus kita cari lagi. Sebentar. Ini harus besar atau kecil? Oke, kecil. Kita pindah sini. Oh, sini nggak ada. Nggak perlu karena itu merupakan label ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh besar kecil ya. Jadi kita langsung aja replace all. Sini. Nah, sudah berubah jadi produk ya, obat jadi produk. Kemudian kita ke index ini nggak perlu sepertinya. Install. Nah, di install ini penting banget ini untuk mengkonfigurasikan database kita, jadi supaya tidak salah database atau tujuan database yang akan dibuat. Jadi elektronik ini jangan. Kita cari lagi apa yang perlu kita ganti. Nggak usah, kayaknya nggak ada. Dengan bagian awalnya. Kemudian kategori. Nah, kategori ini diganti jadi produk lagi. Di sini sekali lagi ganti lagi jadi produk karena pengen besar, jadi manual.
Di sini juga kategori produk, namanya besar. Kategori obat berhasil tambahkan, itu peringat. Ini untuk kategori obat. Ini nggak perlu label, nggak perlu. Oke, jadi langsung ini aja resolve. Kemudian laporan penjualan. Di sini laporan penjualan obat produk diganti aja jadi produk semua. Kemudian login mah nggak usah, logout nggak usah, bentar. Obat. Nah, obat ini ganti lagi ya, ganti jadi produk SPHP. Ini juga besar, produk. Ini diganti jadi huruf besar lagi, produk. Di sini ganti lagi kategori produk. Kita cari lagi yang huruf besar ya. Sebentar, cari sini. Cari. Ini ada dapat aja. Nah, sepertinya ini huruf besar ya. Oh iya. Jadi produk. Delete produk. Nah, di sini tadi ada nih. Nah, ini. Ini gede yang produk. Dia di bawah ini juga ada nih. Ini gede produk. Oke, di sini langsung aja replace all. Oke. Dan ke pembelian di sini obat produk, ini ganti lagi. T-nya gede produk. Ini lagi ganti lagi produk. Kemudian di sini ganti lagi. Nah, ya. Jadi kita replace all semuanya. Sebentar. Obat produk. Di sini kita sudah tidak ada lagi ya yang hurufnya besar. Cari lagi sebentar. Ini nggak perlu karena label. Oke, kita replace aja. Kemudian ke penjualan. Di sini ganti lagi jadi produk, kayaknya gede. Kemudian di sini ganti lagi jadi produk. Kemudian kita cari lagi di sini. Sebentar kita cek. Oke. Kemudian kita cari lagi yang huruf besar ya. Ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, kita replace all aja. Oke, kita stop php. Di sini obatnya ya kita ganti aja kayak tadi biasa, kayaknya gede produk. Kemudian di sini produk, terus kita cari lagi yang huruf besar ya. Perlu cari lagi. Oke, langsung aja seperti yang kita replace all ya. Obat produk. Kemudian kita ke stroke. Kita cari lagi ya. Sini ada obat, ini ada nama obat, nama produk berarti. Kita ganti
supplier. Di sini ada lagi kategori obat, berarti kategori produk udah lagi semua. Unauthorized user.php, user PHP ini lagi nih. Ini aja label aja. Oke. Oh iya, sebelumnya yang supplier belum diganti ya. Yang sebelumnya supplier supaya jadi distributor. Supplier distributor. Oke, ini lokal aja. Ini ada, misalkan ada, ini ada 2. Ini laporan penjualan, ini ada, nggak ada, obat nggak ada, obat. Nah di sini supplier ada nih. Kita ganti aja pembelian. Di sini huruf besar, ganti jadi distributor. Berkata sini ganti D-nya gede jadi distributor. Kemudian sini kita cari lagi yang huruf besar. Supplier ini nggak perlu label, langsung aja kita replace all. Kemudian ke penjualan, di sini penjualannya ada nggak? Ada, ganti replace all. Stok ini pasti ada, ganti. Ini ada banyak ya. Nah ini karena halaman utama dari supplier atau distributor, kita ganti distributor. Ini ganti jadi distributor. Kita cari lagi ya. Sini cari distributor. Besar. Nah, di sini ada nih. Di sini ganti jadi distributor. Coba kita cek lagi ya, takut ada yang terlewat. Nah itu sebentar, ini harusnya gede atau kecil. Nah ini nih, distributor. Delete distributor. Cari lagi. Nah di sini nih mesinnya gede distributor. Supplier. Oke. Supplier udah, kita langsung refresh saja. Kemudian unauthorized, dan user ini langsung refresh all. Oh iya, satu lagi di sini ada expired belum kita ganti ya, atau kita hapus lah. Expired sini hapus lah, nggak ada. Terus index di PHP, install ada, kategori ada, laporan penjualan berapa, obat nggak ada, obat. Nah di sini obat ada nih, obat ini kita hapus dari div-nya aja. Kemudian ini ada lagi, kita hapus baris ini. Kemudian di sini kita hapus lagi di sini. Kemudian ini belum nih. Kemudian ini kita hapus aja dari td-nya. Oke. Kemudian ini dihapus dari div-nya aja. Kemudian distributor ini kita hapus.
kita cari lagi ya. Bentar, ini kemana ya? Pembelian, penjualan, stok. Nah, ini stok ada nih. Kita cari yang di atas, kita klik. Oh, sudah di atas. Ini cash expire, ini kita hapus saja cashnya sampai sini. Kemudian ke sini expire ini kita hapus. Kita hapus. Kemudian ini supaya kita hapus. Kemudian ini kita hapus dari TD. Kita hapus lagi. Bentar, kita lihat. Masih merekam ya. Merekam. Kita stroke supplier, unauthorized users. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi ya. Kita cari lagi. Sebentar. Oke, sepertinya sudah semua ya. Coba kita cek dulu ke. Oh iya, kita belum. Sepertinya kita langsung aja cek webnya ya. Cek hasil dari webnya. Caranya yaitu dengan kita buka di sini. Gue sengaja aja. Kita buka di browser di sini. Localhost. Kita ketikkan localhost garis miring nama file kita yaitu post elektronik di situ garis miring sebentar post elektronik garis miring install. Jadi kita install database dulu, install.php. Oke, di sini sudah berhasil, koneksinya sudah berhasil ke MySQL. Database post elektronik berhasil dibuat dan ini juga berhasil diimport. Kita tes. Nah, ini adalah tampilan awal dari website post elektronik kita. Sini nggak ada yang perlu diganti ya. Sini udah berubah. Kita masukkan yang ini demo akunnya. Namanya admin, kemudian di sini ada password. Nah, ini error di bagian produk.php 1.3. Kemudian kita cari yang produk. Di mana itu? Oh, di produk.php. Produk. Nah, di sini berarti. Kita cari apa yang salah ya. Sebentar, kita cari lagi. Supplier ada yang salah sih. Ada yang ngasih obat. Kita cari ke atas saja. Bentar. Oh, ini elektronik. Karena ini elektronik harusnya diisinya dengan produk ya, bukan elektronik. Ini ganti jadi replace jadi produk. Nah, oh iya, kurang R. Elektronik, kita langsung aja replace all. Dan kita sudah berhasil masuk ke dalam website yang kita telah modifikasi. Sini sudah datang sistem pos elektronik. Kita lihat sini sudah penjualan sudah bisa, laporan penjualan sudah bisa, data produk mungkin dia karena belum di link ya, karena dia ganti nama. Di sini pembelian juga belum. Pembelian ini apa nih? Pembelian PHP online. Jadi kita cek pembelian garis 6. Nah, pembelian distributor produk. Sebentar, di sini kita cek dulu distributor. Ini sebenarnya awalnya apa sih? Sebentar. Obat. Kita cari dulu ya elektronik.
Gak ada masuk saya, gak ada obat, gak ada juga ya. Sepertinya di pembelian di sini ya. Kita cek lagi di sini. Pembelian, tanggal pembelian, status distributor, nomor faktur. Kita cari dulu ya. Bisa. Sebentar. Ini apa nih? Pos elektronik, pembelian di PHP 6, pembelian PHP 6. Apa yang salah ya? Sini obat berubah jadi produk. Kemudian di sini obat jadi produk, P-nya sudah. Kemudian kontrol lagi produk juga. Supplier jadi distributor juga sudah. Distributor sini, oh distributor juga sudah. Kita coba aja dulu ya yang lainnya. Nah disini masih error di pembelian. Kita produk juga belum. Kita langsung pembelian nggak bisa, data produk nggak bisa. Sepertinya ini sama. Wah enggak. Pembelian belum bisa. Pembelian dan PHP sama. Manajemen stok bisa, kategori produk bisa, distributor ini oh ya masih belum ngeling ya. Kita masuk lagi, pencet admin, password, sudah ini yang salah. Oke, kita pertama kita hubungkan ke semuanya ya. Ini data produk belum keling, berarti ada laporan penjualan. Dari sini dashboard juga belum. Kita buka di sini, kita klik dashboard. Kita cari data produk. Nah, di sini linknya itu produk. Oh iya, karena di sini kita masih, saya lupa. Di sini kita belum mengganti namanya ini. Obat jadi produk. Nama filenya kita belum ganti. Kemudian stok struk supplier di sini juga belum diganti, seharusnya kita ganti, saya lupa tadi. Supplier jadi distributor. Kemudian sini kita cari lagi apa yang belum diganti ya. Customer ini juga C-nya harusnya gede, besar. Dan kita coba lagi, cari lagi. Oke, sepertinya sudah ya. Kita cek lagi. Nah, di sini pembelian ini yang salah. Masih belum benar ya. Pembelian di sini apa nih yang salah nih? Kita lihat sebentar. Data apa nih? Oh iya, data. Kita lihat dulu ya. Di sini apa yang salah? Sunstream. Itu juga kontrol Z dulu. Kemudian kita balik lagi ke sini, pembelian PHP. Di sini
obat diganti dua doang, produk sama supplier. Oke, distributor. Mungkin kita ini pembelian PHP 66, pembelian PHP 66. Sebentar ya, saya mau cek dulu. Pembelian, oke. Kemudian ke pembelian, mana pembelian? Pembelian. Kita lihat dulu pembelian di sini. Payroll. Distributor sama pembelian, oke, udah. Get all pembelian sudah ya. Vendor standar, distributor sudah. Ini enggak pro. Kita coba cek ya. Di sini saya maaf, saya izin melihat ya. Oke, itu malah bisa kita taruh di belakang aja. Mungkin masih ada salah ya. Di sini masih salah lagi. Sekarang dashboard yang error. Dashboard sini. Error bagian. Bentar. Jadi error semua ya. Penjualan ke data produk, ke laporan penjualan. Sini berarti ada dua yang error. Pembelian PHP online sama 2. Coba kita cek dulu. Pembelian PHP 92. Kita lihat dulu coba. Penjualan ke dashboard. Ke produk. Mungkin kita harus mengeceknya lagi ya. Di sini Ctrl H, cari obat. Nggak ada supplier. Nah, di sini mungkin kesalahannya di sini ya. Di sini itu masih supplier di dalam pembeliannya. Tuh. Mungkin kesalahannya di sini. Mungkin saja ya. Supplier jadi distributor. Kita cek dulu yang huruf besarnya. Kayaknya udah nggak ada sih. Kita coba cek lagi. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah bisa. Tapi di sini masih error ya. Supplier expired tidak ada. Obat masih salah. Oke, kita ganti. Bismillah. Belum. Obat bukan distributor harusnya. Obat sini diganti harusnya jadi produk. Oke, kita select all dan bismillahirrahmanirrahim. Belum juga ternyata. Kayaknya salah ya. Obat udah, expired udah, apotek coba tidak ada, elektronik coba nggak ada juga. Mungkin di pembeliannya di sini obat atau distributor. Di sini sih sudah benar semua ya, tapi di sini masih ada error.
pembelian .php 06. Oke lah, kita lewat saja dari ini mempersingkat waktu. Di sini pembelian error, sini penjualan enggak, ini enggak, aman, manajemen aman, ini aman. Distributor ini apa nih? Distributor .php aman nih, kita cari yang distributor, kita cari yang obat atau supplier lagi, nggak ada ya. Oh ya, di sini distributor sudah, coba ya, model ada juga. Coba saya izin melihat dulu ya. Distributor, di sini vendor, vendor, distributor PHP, vendor, script, bentar ya, kita cek lagi. Supplier, juga takutnya ada kesalahan ya. Supplier dan juga mana ya kesalahannya. Supplier sama kan, tidak ada, produk nggak ada, supplier. Oh, di sini masih supplier. Oke. Seharusnya ini kita ganti jadi distributor. Oke, mohon maaf. Di sini juga masih customer, masih ini, masih huruf kecil, harusnya huruf besar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Oke, mohon maaf karena sedikit mengambil waktu ya. Kita cek lagi, di sini sudah bisa semua ya. Cuman di sini masih belum ada yang namanya dari customer atau customer. Mana customer? Oh iya, di sini kita belum membuatnya juga ya. Untuk customer itu tadi mirip dengan bagian dari distributor. Jadi di sini distributor kita copy aja, kemudian kita paste. Kemudian di sini kita rename, kita ubah jadi customer, kita enter. Kemudian di sini yang namanya distributor kita ubah jadi customer. Sebelum itu, typo, customer. Sebelum itu kita lihat lagi yang harus besar ya, customer. Di sini customer lagi, customer. Oke, di sini udah. Sini kita cari lagi, nggak perlu. Nah, di sini nih. Customer. Sini kita cari lagi customer. Delete customer. Oke. Kita sekarang delete all aja. Kita delete all customer semua. Kemudian di sini kita lihat dulu, di sini pasti belum ada ya. Kita harus menambahkan satu persatu untuk linknya ya, untuk navbarnya. Di sini kita letakkan di bawah produk. Di sini kita copy aja, bawah kita tempel. Di sini jadi data customer. Untuk timeoutnya kita ganti jadi yang ini, orang aja.
Oke, kita copy, kemudian kita tulis dashboard penjualan. Sini penjualan, kita cari lagi produk, di sini kita tempel, kemudian penjualan udah, laporan penjualan. Sekarang laporan penjualan, di sini kita ganti lagi. Nah, kita tempel laporan penjualan. Gimana tadi? Sebentar. Laporan penjualan, sekarang data produk. Di data produk, berarti produk ya. Produk itu ada di sini. Nah, ini kita sini produk. List produk itu pembelian. Kita cari lagi di sini pembelian, kemudian manajemen stok di sini cari lagi, ini kita tempel lagi. Oh, ini sudah stok ya, saya pencet. Ini kita ganti lagi stok, terus kategori produk, sini kategori kita ganti lagi, di sini kategorinya. Sebentar, gimana ya? Oh, di bawah sini. Kemudian di sini kategori produk, kemudian distributor ya. Distributor, mana distributor? Oh, ini distributor. Kita cari lagi. Distributor di sini, bawah sini. Jadi mana? Sekarang manajemen user. Oke, di sini emotnya kita refresh aja ya, cepet. Kita refresh jadi yang mana ya, kotakin aja, nggak apa-apa, walaupun mirip juga ya. Kita ganti sini, ganti kategori kita ganti, laporan penjualan kita ganti, pembelian kita ganti, penjualan ini kita ganti, produk kita ganti, stok kita ganti, stok ada, manager, research ada, kita tes lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, cuman di sini belum, biru-birunya ini belum pindah ke sini, ke data customer. Data customer itu ada di customer. Nah, di sini data customer itu mana? Customer. Oh, di sini belum ada. Bentar. Oh, di dalam diri sendiri belum ada ya. Nah, kita ambil dulu datanya. Sini. Nah, yang aktifnya kita pindahkan ya. Nah, sudah ada. Nah, ini kita pindahkan aja ke bagian yang aktif. Sebentar. Oh, masih aktif. Ke data customer. Nah, ini di bagian navlingnya aktif. Kita coba lagi ya. Data customer kenapa belum aktif ya? Oh, sepertinya ininya masih produk ya. Terus saya ganti dulu tadi jadi customer, jadi kita tidak repot-repot. Mohon maaf ya, customer kenapa nggak bisa di klik dua kali?
customer, sini ganti juga jadi customer distributor. Coba karena kita dari ulang lagi ya, mohon maaf ya. Customer, sini saya lupa ketinggalan di apa ini, tidak bisa dihapus ya. Customer untuk menglink ke file customer itu. Customer di sini pindahin lagi kita ke customer, produk juga di sini ke customer, stok di sini pindahin ke customer juga. Kemudian stroke sepertinya apa ya, udah ada dah jualan. Kemudian di sini users juga perlu di sini pindah ganti jadi customer. Kita cek ya. Nah, jadi dia sudah aktif. Oke, sudah bisa ya. Cuman ini di sini ada customer distributor ya. Di bagian customer ini yang salah, seharusnya distributor. Cek ya, aku cek aja. Oke. Masuk lagi, pencet tadi admin password. Oke. Sebentar ya. Jualan. Apa di sini sudah ada ya? Ininya. Kita coba ya. Jumlah bayaran 9 juta contoh. Nah, di sini ada penjualan PHP online 100. Penjualan PHP online 100. Kita cek dulu ya. Dari penjualan kita, penjualan PHP. Oh, di sini masih obat ternyata. Seharusnya kita rubah dulu jadi produk. Salah, sini obat. Oke ya. Sini kita rubah jadi produk. Oke, enter. Nah, kembali lagi, kita coba lagi bayar ya. 999. Oke, nah jadi ini sudah berhasil untuk menampilkan stroke-nya ya. Kita lihat lagi. Maaf pada teman saya. Oke, lanjut aja. Di sini di bagian stroke-nya Jalan Raya Apotik. Kita ke stroke, di sini ubah yang apotik tadi itu label ya. Ubah jadi elektronik. Oke, coba kita tes. Nah, sudah berubah lagi. Kita transaksi baru. Kita lihat sini sudah muncul. Sini laporan penjualannya sudah bisa. Oke, filternya sudah. Di sini kita bisa lihat stroke-nya sudah bisa. Kemudian penjualan sudah, ini sudah, data produk. Sini tambah kode produk. Di produk ini apa aja? Nama produk ini Samsung. Oke, pilih kategori di sini handphone. Oh, ini nggak tahu kenapa hasilnya kayak gini. Saya mohon maaf. Sepertinya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini placeholder itu masih tablet. Ini bisa kita ganti di produk.php. Produk.php di sini kita cari tablet. Nah, di sini berarti. Di sini kita ganti aja. Kalau HP itu bisa jadi unit aja. Unit set-top box boleh. Kita ulang. Itu produk ini asal, nama produknya ini Samsung.
pilih kategorinya. Di sini udah ada ya, yang tadi sudah kita masukkan. Oke, kategori di sini satuan unitnya, di sini bisa unit, harga belinya 200.000, harga jualnya 3 juta, stoknya 5, stok minimumnya 1, deskripsinya apa aja, kita tambahkan produk dan hasilnya berhasil kita tambahkan dan bisa kita edit. Oke, di sini kita ke data customer ya, kita bisa tambahkan. Nah, contohnya Dava, kemudian telepon Samsung pajak, kemudian ini @gmail.com. Kemudian ini, kemudian kita tambah customer dan customer kita berhasil ditambahkan. Kemudian di sini pembelian kasus jumlah 4, sini totalnya, sini harga satuannya, kemudian bisa tambah item. Ini apa saja itemnya, kita simpan pembelian. Oh ya, di sini pilih distributornya ini. Oke, kita simpan pembelian dan pembelian berhasil tambahkan. Kita terima aja, di sini bisa. Oke, kemudian manajemen stok, di sini untuk cari stok ya. Penyesuaian jumlah stoknya 2 contohnya. Nah, sesuaikan stok untuk menambahkan stok. Dan kategori produk di sini bisa tambah kategori, itu kategori anak contohnya, elektronik anak ya, tambah kategori. Nah, jadi kategori berhasil tambahkan. Ini proses apa saja, bisa dihapus juga. Kemudian distributor, di sini kita coba distributornya, contohnya apa saja, teleponnya huruf ya, kemudian email apa aja ya, gmail.com yang pasti, pick.com, kemudian ini dan dalam distributor. Habis itu manajemen user ini, tambah user baru, manajemen user, tambah user baru. Di sini usernya saya aja, passwordnya itu, kemudian nama lengkap saja, gmail.com, tambah user. Oke, di sini sudah ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke, di sini saya ingin mencoba untuk menambahkan supaya customer itu ada di sini. Oke, customer ada di sini ya. Jadi kita bisa tahu siapa pembelinya dan ada di struk. Kita caranya buka customer di sini. Di customer kita cari dahulu sebentar. Customer, kelas customer. Di sini kita cari dulu customer sebentar. Mau pulang dulu. Nggak tahu, ntar gue nanya aja dulu. Baik. Nah, itu juga nggak tahu. Terang ya. Customer. Pulang aja. Ini nggak ada sekarang sih. Hah? Ini nggak ada sekarang. Nggak usah. Customer. Customer. Oke, lanjut ya di sini. Customer, kita lihat customer function read all, row count. Sebentar, function update sama ini. Oke, sebentar lagi kita cari lagi di sini apa ini, set di parameter customer. Oke, di sini nggak ada yang perlu diganti. Kita coba ke pembelian, nggak ada, ke penjualan. Sini kita ke penjualan ya. Di penjualan ini kita tambahkan di sini public ID, public customer. Kita salin aja di sini. Oh, salah, salin lagi. Nah,
lagi sini, Ctrl C, kemudian ini total harga sudah kita ganti jadi customer ya. Kemudian bukan total harga tapi total ini jadi customer ID untuk menampilkan ID dari customer itu. Kemudian di sini kita lihat lagi public function create user ID, customer ID. Sebentar. Oke, di sini kita ganti ya. Bertransaksinya ini jadi user ID-nya ini jadi kita ganti user ID. Tidak perlu diganti semuanya kayaknya. User ID jadi customer ID dan sini juga sama customer ID, total harga, total barang. Oke, di sini user ID, di sini kita salin aja ya untuk listnya. Di sini user ID-nya kita rubah atau kita ganti jadi customer ID. Ya, customer ID di sini juga diganti juga jadi customer ID. Total harga customer ID di sini user ID, total harga, total bayar. User ID, total user ID. Oh, ini kita salin aja ya. Ini kita salin aja ke bawah. User ID jadi customer ID. Mohon maaf ya, di sini saya sedikit melihat layar. Sudah malam, terburu-buru. Customer ID, total harga, customer ID, oke. Customer ID sudah. Kemudian sini kita cari lagi public function Ridwan. Nah, public function Ridwan ini lengkap kasir. Di sini kita tambahkan kasir, koma, c titik nama customer alias customer, nama customer alias as customer name, table name, left join users who on user UID. Di sini kita tambahin lagi berarti left joinnya. Dengan di sini ganti jadi customers atau customer customer itu C ya tadi di sini. U-nya ganti J, C on P. Di sini ganti jadi customer. Jadinya jadi customer ID. Customer ID sini U diganti jadi C. Masuk. Oke, WP ID. Oke, sebentar saya ini izin melihat lagi. Di sini rawcode-nya di sini sebentar. Yang kita nomor transaksi ini sepertinya sebentar ya. Ridwan. Oh, ada ya. Diskon prepare query, oke. Rokan. Nah, di sini user ID di bawah ini tambahin lagi ya. Sebentar. Customer ID, oke. Customer ID, customer. Oke, customer. Kemudian kita cari lagi ya, total harga, total bayar, kembalian, tanggal penjualan. Di sini table name, red recent, PU nama lengkap, penjualan base, prepare query, data penjualan. Kita
detail penjualan, ini nama barang, ini nggak usah diganti, prepare. Total penjualan per hari, ini total penjualan per hari nggak usah, bulan nggak usah, total transaksi hari. Oke, kita cari lagi general nama transaksi. Oke ya, sudah sepertinya. Kemudian kita ke user, kita cari lagi di sini di vendor. Kita lihat lagi di stroke ya. Di sini sebentar. Oke, di sini berarti kita cari di stroke ya. Di stroke untuk menampilkan ininya, usernya, kita cari di kasir. Dimana? Di bawah kasir ya, pasti kita naruhnya di bawah kasir. Ini kita ini aja, kita Ctrl C, kita ke bawah, plus info row kasir. Ini kita ganti jadi customer. Oke. Kemudian di sini jadi customer ID, customer session. Nah, di sini sessionnya diganti jadi penjualan. Oke, atas span PHP ke penjualan, nama lengkap. Di sini nama lengkap nggak perlu kurang. Penjualan sini ke customer ID, Tip 2 ini span. Oke, sepertinya sudah ya. Customer ID, sebentar saya cek terlebih dahulu di sini. Ya, terpakai customer. Kemudian penjualan span PHP Eko, jualan customer ID. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan di pinggiran pada saat penjualan ya. Kita di sini cari penjualan, sebentar ya. Sini, oke, penjualan kita cari 44 ini. Oke, div class payment section berarti di bawah div class di sini. Kita akan membuat usernya supaya ada tampil di sini, tapi di bawah summary row total. Oh, ini 2 total. Sebentar, jumlah buyer ya. Saya takut ada yang salah ya. Div class. Oke, farm group. Kita buat sini aja. Div untuk membungkus ya. Sebentar, span ID total sama-sama div. Oke, div class. Sini saya akan div class dengan form group. From group dan kutip lagi. Pas ini harus dibungkus dengan kutip. Mohon maaf jika saya melihat layar ya. Oke, div class from group ya, tutup div class, kemudian label for. Sebentar, label ya, label for sama dengan customer ID. Ini tanda kutip lagi, customer ID, customer plus 2 label ya, tutup dengan label, kemudian select
pakai ID aja, namanya bisa select ID customer underscore ID, kemudian name customer underscore ID required kemudian option value ya, kemudian di sini option this option value pilih customer, sebentar ini pilih customer value, pilih customer option, kemudian di sini ambil datanya PHP while raw customer standard, ini aja langsung raw customer standard fetch PDO fetch as oke, kemudian option value pp equal raw ID ya, PHP equal raw nama customer option. Oke, di sini bisa kita cek lagi. Oh, sepertinya Excelnya enggak ya. Bentar, saya cek lagi ya. Option. Oh ya, di sini kita harus memakai PHP and while ya. Bentar. Oke. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Kita cek lagi ya di bagian penjualan ini. Nah, di sini sudah muncul label customer. Dan di sini kita coba tambah dulu ininya. Produknya. Gimana cara namain produk? Nah, ini di sini. Jadi produknya HP Asus, nama produknya Asus, di sini kategorinya kulkas, unit, harga belinya 20.000, di sini harga jualnya 30.000, stoknya 5, asal aja ya, 2 ini, kemudian kita tambahkan produk. Oke, untuk perjalanan saya tambahkan di sini. Oke. Coba di sini tidak ada ya. Di bagian penjualan. Penjualan itu produk, sebentar. Saya cek lagi ya. Customer customer option. Kita coba cari produk. Kenapa produknya nggak ada ya? Kita cek dulu apa sebenarnya. Cek di sini apakah sudah ada produk. Error karena itu ya. Ada yang error tuh. Di sini saya izin meminta bantuan teman saya ya, karena ada error.
Kita cari errornya. Gimana nih? Giliran ini tambahin tapi ininya malah nggak ada. Kenapa ya? Gak tahu. Coba di sini. Div class forum group benar kan? Ya, Label benar. for customer ID, Betul. customer Betul. ID label, setup ID, customer ID, and customer ID require option value. Option value, oh iya benar. Mungkin di sini kayak customer ya. Oke, di sini pilih customer option, PHP while, raw, customer standard, fetch TDO, fetch as of ini, kemudian option value, PHP raw, ID, cek lagi sini di luar, kemudian sini PHP while masih mana tuh PHP while 10.3.4. PHP while raw, ini raw, customer standard, fetch video, fetch as, oke, option value PHP echo raw, ID ini, terus PHP echo, PHP itu sebentar, PHP echo raw ID sama PHP echo raw nama customer. Oke, ini udah option PHP and while div class primary section. Sebentar, oh ini sepertinya ada lagi ya di halaman awal, di bagian akhir. Oh iya, udah apa? bilang ayo deh. Di sini di sini create element, hidden name, proses transaction. Oh ya, di sini kita belum menambahkan lagi parse floatnya. Sini kita copy aja, belum copy, kemudian enter. Sini payment customer, sini jadi customer ID, sini juga jadi customer ID. Sebentar, ya sudah benar, customer ID. Kemudian di sini kita tambahin lagi ya, di atasnya berarti input type hidden, sini customer ID di sini seharusnya customer ID juga, dan sudah selesai sepertinya. Oke, kita cek lagi ya. Oke, sebelumnya di sini saya izin untuk melanjutkan video sebelumnya ya, dikarenakan sebelumnya saya mengambil atau men-tag video itu di lab komputer kampus, dikarenakan sudah malam jadi labnya sudah mau tutup, jadi di sini saya melanjutkannya di rumah ya untuk memperbaiki bugnya. Tadi bugnya yaitu kita lihat terlebih dahulu di sini di localhost. Sebentar. Nah ini di sini belum ada tampilan dari produknya ya. Di sini juga pilih customer juga belum bisa, masih ngebug juga. Nah ternyata setelah saya ulik lagi, di sini kesalahannya itu ada di sini. Di sini sudah saya tandai ya.
di sini di bawah ini di customer kita belum menambahkan yang namanya user ID. Jadi di sini saya selin aja yang ini. Kemudian kita taruh di sini ke sudah. Nah, di sini juga ada salah juga di sini. Di sini seharusnya kita menuliskan lagi untuk nama customernya. Kalau tidak ada ini jadi tidak muncul nama customernya. Public nama customer titik koma. Oke. Tadi setelah saya cari lagi ternyata ada typo ya. Typonya itu ada di sini. Kita cari lagi ya. Nah, di sini di bagian ini ternyata kita menggunakan O ya, bukan U. Kita ganti aja langsung jadi customer. Oke, kita coba refresh ulang. Nah, jadi di sini website kita itu sudah berhasil 100% untuk bisa dijalankan. Dan sebelumnya saya juga ingin memberitahu ya. Tadi sebelumnya itu di bagian database di pos elektronik itu belum ada yang namanya tabel customer. Jadi tadi saya sudah menambahkan ya untuk tabel customernya di bagian sini dengan cara add a column ya, menambahkan tabel customer kayak begitu atau alter. Oke. Maaf ya jika saya tidak menjelaskan cara membuatnya tadi. Jadi sudah terbuat ternyata. Kemudian kita coba cek lagi websitenya. Kita buka lagi di sini, kita cek ya. Di customer, contohnya di sini nama saya. Kemudian harganya bebas. Kita proses transaksi. Nah, di sini sudah muncul ya untuk brosurnya. Di sini sudah ada yang namanya customer, sebelumnya tidak ada. Kemudian di sini ada nama customernya. Oke, kita kembali lagi. Dan kita tes lagi satu persatu ya. Kita di sini akan coba untuk menambah customer baru ya. Oke, tambah customer berhasil ditambahkan ya. Kita coba lihat lagi di penjualan. Di sini kita lihat sudah ada tambahkan. Kita coba cek lagi. Kita proses transaksi lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk mencetak brosurnya. Jadi di sini websitenya ini sudah berhasil kita modifikasi dari pos apotek menjadi pos elektronik. Di sini sudah ada, di sini udah, di sini udah ya. Distributor udah, dan juga user. Nah, oke. Mungkin begitu saja untuk video kali ini. Dan mohon maaf ya jika ada yang terpotong atau terlewat dikarenakan untuk videonya itu durasinya mungkin tidak memungkinkan ya. Oke, tanpa berlama-lama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.